pantes aja Pak Dirja sempat ngomong kalau Arini itu derajatnya tinggi. Ya iyalah Mas, derajatnya tinggi. Orang itu kan bukan anak aslinya Bunda, dan Arini itu anak kandungnya Bunda. Ini kwitansinya ya Mbak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nat, Mas Bara. Bunda mana? Udah diperiksa? Belum, Bunda masih di GD. Dokter belum bilang apapun. Sebetulnya Bunda ini kenapa sih kok bisa drop lagi? Mas, ini semua tuh gara-gara papanya Arini. Papanya Arini yang waktu itu kita di rumah sakit, waktu Arini kepatok ular loh, Mas. Papanya Arini. Mm-mm. Kenapa dia? Mas, ternyata papanya Arini itu mantan suaminya Bunda, Mas. Dan Arini itu anak kandungnya Bunda. Jadi maksud kamu, Arini itu anak Bunda dari laki-laki itu? Apaan sih kamu, jangan bercanda deh, gak lucu deh ya. Ih, Mas, siapa yang bercanda? Coba orang aku denger sendiri. Aku denger mereka berantem di lobi apartemen aku. Nat, maksudku begini loh, Bunda itu kan belum pernah nikah. Gimana caranya Bunda punya suami, terus punya anak, gimana sih? Nah, itu aku juga nggak tahu. Setahu kan juga Bunda nggak pernah nikah. Terus tiba-tiba, masa anak kandungnya itu Arini? Jadi maksud kamu, Bunda selama ini menutupi semua itu dari kita? Dari semua orang? Mas, pantes aja Pak Dirja sempat ngomong kalau Arini itu derajatnya tinggi. Ya iyalah Mas, derajatnya tinggi. Orang itu kan bukan anak aslinya Bunda, dan Arini itu anak kandungnya Bunda. Kita dalam bahaya. Dalam bahaya gimana, Mas? Ya jelas kita dalam bahaya yang besar, Nat, sekarang, Nat. Kalau sampai Bunda meninggal, itu hartanya Bunda bakalan lari ke Arini semuanya dan kita gak akan dapat apa-apa, ngerti gak sih? Oh iya, Mas. Terus nanti kalau kita jadi miskin gimana? Itu dia masalahnya. Padahal selama ini, keluarga Pusponegoro sudah membuat kita kehilangan orang tua. Makanya dari itu aku tidak akan pernah rela. Aku nggak akan pernah tinggal diam kalau sampai kita nggak kebagian harta dari keluarga itu. Ayo kita pergi. Ya Allah, jadi ibu ribut sama Pak Mulyono dan istrinya? Saya tidak tahu nama ibu dan bapak yang ribut sama ibu Mita tadi, Pak Dirja. Tapi mereka sebut-sebut soal Mbak Arini adalah nama anak mereka. Dan Mbak Nadia mendengar semua itu? Iya, Pak. Kalau Mbak Nadia tahu soal ini, dia pasti akan segera kasih tahu Mas Bara. Tapi bagus deh kalau mereka udah tahu. Biar mereka tidak seenaknya lagi sama Mbak Arini. Aduh, tapi ibu pasti bakal marah ke saya karena kelancangan saya kasih tahu kebenarannya ke Mbak Arini. Gali, gimana keadaan Bunda? Ibu belum sadar, Mas. Masih ditangani sama dokter. Dengan keluarga Ibu Mita, Saya anaknya. Gimana keadaan ibu saya? untuk saat ini Ibu Mita masih belum sadar. Tapi kami akan pindahkan pasien ke ruang rawat 301. Boleh saya bantu pemindahan ibu, Sus? Saya abdi dalamnya. Boleh, mari. Jadi kalian sudah tahu kan
Siapa Mbak Arini? Saya harap kalian tidak lagi berani untuk mengusik, apalagi merendahkan Mbak Arini. Saya tidak akan tinggal diam kalau sampai itu terjadi. Udahlah, kamu gak usah ngancam-ngancam saya. Saya nggak takut. Udah Nat, kita pergi dari sini. Udah banyak kok yang nungguin Bunda. Tapi Mas, Udah, Mas malas lama-lama di sini. tapi Udah, ayo, ayo. pegang ini. Bu, udah dong, jangan nangis kayak gini. Aku nanti sama Mbak Ajeng juga jadi ikutan nangis loh, Bu. Udah ya Bu ya, Ibu nggak sendiri ya. Kita hadapi masalah ini sama-sama ya Bu ya. Kalian nggak apa-apa toh? Kalau Mbak Arini itu ternyata bukan anak kandung Ibu. Gak apa-apa Ibu. Mbak Arini akan tetap jadi mbak aku, mbaknya Widya sampai kapanpun, sampai selamanya. Walaupun kita beda ibu, satu bapak, tapi kita tetap sayang banget sama Mbak Arini. Aku juga percaya kalau kita semua itu gak akan pernah terpisahkan. Tapi aku juga lebih percaya lagi kalau Mbak Arini itu punya perasaan yang sama juga, Bu, sama kita. Udah toh. Udah ya Bu ya. Jeng, Widya, beruntung banget punya anak seperti kalian, Wid. Ajeng, juga Arini beruntung punya kalian. Iya Bu, aku, Widya, dan Mbak Arini juga, kita juga beruntung banget bisa punya ibu kayak ibu. Minum lagi tehnya. Pelan-pelan tuh. Oh ya, Pak, Bu, atau besok aku sama Widya coba ajak ketemu Mbak Arini. Biar kita coba ngobrol sama dia. Bapak setuju, ya. Sudah, sana nanti kamu temuin mbakmu, yuk. Ya, Bapak setuju. Iya, Dok. Kalian temuin Arini ya. Bilang sama mbakmu. Ibu sama Bapak minta maaf. Ibu sama Bapak itu sayang sama dia. Gak mau kehilangan dia. Bilangin ya. Oke, Bu. Kita sampaikan sama Mbak Arini. Galuh. Ibu. Ibu sudah sadar? Saya di mana ini? Ibu di rumah sakit. Tadi ibu pingsan di apartemen. Dirja, saya tahu maksud kamu baik. Tapi saya tidak pernah meminta kamu melakukan ini. Kenapa kamu sampai nekat melakukannya, Dirja? Saya harus tegur kamu.
Kamu sudah lancang sekali. Rini. Saya mau ketemu Arini, Galuh. Saya mau bicara sama Arini. Kasihan dia pasti lagi bingung sekarang. Saya mau jelasin semuanya sama Arini. Kamu antar saya ketemu Arini sekarang. Jangan, Bu. Ibu masih sakit. Saya di sini atau tidak, saya tetap akan sakit. Tidak ada bedanya. Sekarang saya mau ketemu Arini. Kasihan dia pasti lagi sedih sekarang. Saya mau ketemu Arini. Saya mau jelaskan semuanya sama dia. Jangan, Bu. Nanti dia salah paham. Jangan, Kasihan Arini pasti lagi sedih sekarang. Jangan, Bu. Ibu masih lemas, Bu. Ibu masih lemas. Itu saya gak loh. Ibu, tolong! Berapa? Ibu. Kenapa kamu harus bilang ke Arini? Hah? Kenapa? Saya gak pernah loh nyuruh kamu, Dirja. Kamu bayangin gak gimana perasaan Arini? Perasaan anak saya? Gak seharusnya dia dengar dari kamu. Kasihan putri saya. Kula nyuwun pangapunten sangat Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya salah. Saya lancang. Lancang kamu. Lancang kamu. Aduh. Ibu. Ibu sakit. Ibu. Ya Allah. Bu. Bu. Ibu, Ya Allah, Ibu. kamu jaga di sini, saya panggil dokter. Iya, Mas. Ibu. Jam 4 subuh. Sayang. Kok kamu belum tidur? Kenapa? Kamu kan baru tidur tadi jam 1. Lihat mata kamu, cekung gitu. Tandanya kamu kurang tidur. Emangnya kamu kenapa? Aku nggak bisa tidur, Mas. Setiap kali aku tutup mata, aku kepikiran sama omongannya Pak Dirja. Omongan ibu, omongan bapak itu semua terngiang-ngiang di kepala aku. Ya udah gini, sekarang kita sholat dulu aja ya, supaya kamu lebih tenang. Setelah itu kamu tidur lagi 1 jam, baru setelah itu kita sarapan. Dan habis itu kita temui Ibu Mita, gimana? Ya udah. Yaudah, yuk. Kita ambil air wudhu dulu, yuk. Pelan-pelan. Pak, pagi ini Ibu nggak sanggup ke Gria Cinten, Pak. Ibu nggak bisa mikir apa-apa ini, Pak. Bapak juga, Bu. Sama. Sudah.
Kalau begitu, Bapak hubungi Pak Derajat dulu ya. Iya. Assalamualaikum Pak Derajat. Selamat pagi. Begini Pak Derajat. Saya pikir hari ini lebih baik Gereja Cinten kita ditutup saja dulu. Yo. Ya mohon maaf ya Pak Derajat karena hari ini